Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 251, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lafasadatil ardu." Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menahan manusia yang satu dengan yang lain, lafasadatil ardu, maka muka bumi ini akan hancur. Dikatakan oleh Badruddin Ibnu Jamaah, beliau menukil dari At-Tartushi ketika At-Tartushi membahas ayat ini, beliau mengatakan makna dari ayat ini, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menegakkan penguasa di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan penguasa ini, dengannya Allah Subhanahu wa taala menahan yang kuat dari orang-orang yang lemah. Dengan Allah Subhanahu wa taala menegakkan penguasa di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang terzalimi bagian dari apa yang telah diambil oleh orang-orang zalim. Sehingga dengan Allah Subhanahu wa taala menahan manusia yang satu dengan yang lain, dikatakan oleh Al-Imam At-Tartushi adalah dengan memberikan penguasa di muka bumi. Sehingga ini adalah 5 kedudukan yang menunjukkan bahwasanya penguasa adalah pemimpin memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama yang mulia ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala menjaga stabilitas keamanan. Manusia bisa beribadah dengan tenang. Para ustadz, para dai bisa berdakwah dengan aman. Kemudian orang-orang yang berniaga pun jual dan beli bisa mereka laksanakan dan lakukan dengan tenang dan tentram. Sehingga Nabi Ibrahim alaihi salam ketika berdoa untuk kota Mekah, yang pertama beliau doakan supaya apa? Aman terlebih dahulu. Rabbi ja'al hadza baladan aminan, aman terlebih dahulu. Kalau udah aman, ada makanan bisa dimakan. Ada minuman bisa dinikmati. Akan tapi kalau sudah tidak aman, maka tidak bisa untuk mendapati itu semua. Dan termasuk cara untuk kita mendapatkan keamanan tersebut dengan menghormati penguasa yang mendapatkan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang berkaitan dengan taat kepada penguasa, yaitu surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, wa ulil amri, dan kepada ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berbeda pendapat, ada sengketa di dalam satu hal apapun itu, baik kecil ataupun besar, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Quran, war rasul, dan kepada Rasul berupa hadis-hadis Nabi. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila, dan itu adalah yang paling baik dan sebaik-baik takwil. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Ulil amri
memiliki dua makna. Yang pertama adalah para ulama. Yang kedua adalah al-umara, para penguasa. Para ulama mereka adalah ulil amri dengan penjelasan-penjelasan mereka. Para umara, penguasa, mereka adalah ulil amri dengan kekuatan yang mereka miliki. Pada hakikatnya, di zaman awal para sahabat, para penguasa adalah para ulama. Seperti siapa? Abu Bakar. Beliau penguasa dan beliau juga orang yang paling alim. Sehingga penguasa ulil amri sebagai satu kesatuan terhadap ulama dan kepada umara. Akan tetapi dengan berjalannya waktu maka para ulama berbeda pendapat. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri ini? Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan kedua-duanya. Baik itu penguasa, baik itu ulama. Dan sifat taat di sini, taatnya itu di dalam kebaikan. Karena yang berkaitan dengan taat kepada Allah haruslah taat dengan taat yang mutlak. Kita tidak memiliki pilihan. Apabila telah tampak bagi kita perintah Allah, maka orang-orang yang beriman, konsekuensi iman dia kepada Allah dengan mengatakan sami'na wa ata'na. Begitu juga yang berkaitan dengan taat kepada Rasulullah, diulang perintah untuk taatnya. Wa ati'ur rasul, dan taatlah kalian kepada Rasul dengan taat yang mutlak. Walaupun perintah Rasulullah SAW tidak tercantum dalam Al-Quran, akan tetapi taat kepada Rasulullah itu adalah taat yang mutlak. Sehingga ketika seorang taat kepada Rasulullah, bentuk dia taat kepada yang telah mengutusnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka pada hakikatnya dia taat kepada yang telah mengutusnya. Adapun kepada ulil amri, baik yang maknanya penguasa ataupun ulama, maka lafad ati'u-nya dihapus. Tidak ada. Langsung wa ulil amri minkum. Artinya seakan-akan ayat ini mengatakan, taatlah kalian kepada ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Taatlah kalian kepada ulil amri ketika taatnya kalian tidak bertentangan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga tidak boleh seseorang taat kepada ulil amri dengan dua makna yang tadi saya sebutkan ketika menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Seseorang melakukan kemaksiatan dengan dosa yang jelas baginya ketika diingatkan, ustadz saya, ulama saya memerintahkan hal ini. Bisa enggak? Nggak bisa. Karena taat kepada ulil amri, baik itu ulama ataupun umara, haruslah taatnya ketika taat kepada Allah. Sehingga taat di sini ketika yang berkaitan dengan taat dengan perintah Allah, perintah Rasul, atau di dalam perkara-perkara yang mubah, atau perkara-perkara yang sunnah, yang sifatnya anjuran, bisa berubah hukumnya menjadi hukum yang wajib apabila diperintahkan oleh ulil amri, baik ulama ataupun umara, lebih-lebih yang berkaitan dengan umara. Karena ada hal-hal yang mereka perhatikan. Yang mubah bisa menjadi hal yang wajib apabila pemerintah ataupun penguasa memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi yang haram berubah menjadi sunnah tidak akan terjadi. Yang haram menjadi hal yang wajib tidak bisa terjadi, karena ini adalah yang berkaitan dengan haruslah taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan taat kepada Rasulullah. Paham sampai sini? Dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan ketika membahas ayat ini,
An Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ayat ini nazalat fi Abdullah ibn Hudzafah ibn Qais ibn Adi idh ba'asahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ayat ini kata Al-Imam Bukhari, beliau mengambil perkataan Abdullah bin Abbas turun yang berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Hudzafah ibn Qais ibn Adi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya menjadi pemimpin untuk syariah, pasukan kecil. Disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, saya buka tafsir Ibn Katsir, disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus syariah, pasukan kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadikan Abdullah ibn Hudzafah ini sebagai pemimpin untuk pasukan tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan pasukan tersebut untuk tunduk dan patuh kepada pemimpin mereka, yaitu Abdullah bin Hudzafah. Dan Abdullah bin Hudzafah ini orangnya Abu Saftah. Suka bergurau. Kadang-kadang gurau, kadang-kadang ngelucu. Nanti para sahabat ikut ketawa terhadap apa yang telah dilakukan oleh Abdullah ini. Dan para sahabat itu mereka manusia biasa. Mereka manusia biasa, dipilih oleh Allah. Ada di antara mereka yang mereka bergurau, suka bergurau. Termasuk Abu Hurairah, termasuk Abdullah ibn Hudzafah. Ketika melakukan perjalanan, kemudian Abdullah ibn Hudzafah ini keluar isengnya. Isengnya keluar. Dia langsung memerintahkan untuk bikin parit. Apa nih fungsinya? Kata Abdullah, apa? Ingat pesan Rasulullah. Oh iya, apa pesan Rasulullah? Taat. Bikin parit. Kemudian kumpulin kayu. Cari kayu di mana aja yang bisa. Mau jauh, kumpul. Nggak tahu gimana, kumpul. Kemudian dibakar kayu tersebut. Begitu selesai dibakar, kata Abdullah ibn Hudzafah, apa pesan Rasulullah? Taat. Ayo lempar diri kalian ke api. Diam semua. Diam. Begitu diam semua, ada seorang pemuda yang mengatakan kepada Abdullah ibn Hudzafah, innama farartum ila rasulillahi minan nar. Kita ini beriman kepada Rasulullah supaya selamat dari nar. Kok sekarang dimasukkan ke nar? Hal ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lau dakhaltumuha ma kharajtum minha abada. Apabila kalian ini masuk ke dalam tempat api-api yang menyala-nyala tersebut, parit api yang menyala-nyala tersebut, kalian binasa, kemudian maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kharajtum minha abada. Kalian tidak akan keluar selama-lamanya dari api tersebut. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan tersebut hanya yang ma'ruf, yang ada ketentuannya dari Allah dan Rasulnya. Akan tetapi apabila ketaatan tersebut berkaitan dengan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan untuk makhluk yang berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun juga. Baik itu istri kepada suami, anak kepada orang tua, ataupun siapapun itu ketika diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan bagi dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ayat ini ketika diperintahkan untuk taat,
artinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan yang berkaitan dengan ayat ini, beliau mengatakan wal hadithul ladzi, beliau mengambil perkataan Ibn Juraid bahwasanya hadis ini yang berkaitan dengan Abdullah ibn Hudzafah, dan ayat ini mutlak kemudian dikhususkan dengan dalam hadis-hadis Nabi bahwasanya ketaatan hanya yang berkaitan dengan yang bukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bentuk ketaatan kita yang terpenting adalah tidak mengumbar kesalahan-kesalahan dari penguasa. Dan kita ketika diminta untuk menjelek-jelekkan penguasa, maka kita pun tidak melakukan hal tersebut. Akan tetapi bukan artinya ketika ada kebijakan-kebijakan yang jelek, yang tidak sesuai dengan syariat, kemudian kita menjadi jubir untuk membenarkan apa yang mereka lakukan. Yang salah tetap salah, yang benar kita benarkan, dan perintah-perintah yang tidak berkaitan dengan kemaksiatan kepada Allah kita laksanakan. Sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ketika mereka tunduk patuh kepada para penguasa yang zalim, maka mereka ketika menghadapi penguasa-penguasa tersebut hanya tunduk saja, taat saja, dan tidak memberontak terhadap penguasa tersebut, memberikan baiat kepada mereka. Adapun yang berkaitan dengan kezaliman, yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa jadi di dalamnya ada satu hal yang tidak baik, maka kita tidak membenarkannya dengan ketentuan kita tidak membeberkan kejelekan-kejelekan tersebut. Jadi ketika kita menyatakan tidak membeberkan, bukan berarti kita membenarkan semua kesalahan. Karena pasti yang memimpin kita ini adalah manusia-manusia yang jenisnya seperti kita. Apabila di dalam masyarakat saja banyak kecurangan-kecurangan, maka ketika ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam penguasa, maka sikap kita yang benar harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi telah dijelaskan oleh Al-Ustadz Muhammad bahwasanya yang memimpin kita adalah sebagaimana jenis yang terjadi pada masyarakat. Sehingga Musa kalimullah, beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana kami mengetahui ridha Engkau dengan murka Engkau? Ini tercantum dalam kitab Ad-Dawa Dawa. Bagaimana kami mengetahui Engkau ridha kepada kami ataukah murka kepada kami? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza sallattu 'alaikum khiyarakum faqad raditu 'ankum." Jika saya memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang saleh lagi baik kepada kalian, maka saya ridho kepada kalian. Dan jika kekuasaan tersebut saya berikan kepada orang-orang yang kebalikan dari yang pertama, faqad sakhittu ankum, maka saya telah murka kepada kalian. Maka jalan yang terbaik adalah dengan taat dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan memberontak, bukan juga dengan melakukan dengan cara membeberkan kesalahan-kesalahan, dan itu semua tidak akan bermanfaat karena kewibawaan dari kaum muslimin akan terabaikan dan hajat-hajat kaum muslimin pun akan hilang pada saat itu. Seorang ahli ibadah, ahli agama dari kalangan tabi'in yang bernama Muhammad ibn al-Hanafiyah. Siapa Muhammad al-Hanafiyah? Muhammad al-Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib.
tapi bukan dari Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di Madinah, beliau tinggal di Madinah. Di Madinah pada saat itu ada pergolakan yang sangat hebat. Penduduk kota Madinah pada tahun 63 Hijriah, mereka membangkang kepada Yazid ibn Muawiyah. Dengan mengatakan Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini, Yazid melakukan ini. Dan mereka pun meminta kepada para ulama untuk mendukung gerakan mereka. Dan gerakan mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Abdullah bin Muti'. Dan Abdullah bin Muti' pada saat itu datang ke Muhammad al-Hanafiyah, putra dari Ali bin Abi Thalib yang lahir pada khilafahnya Abu Bakar dan wafat tahun 68 atau tahun 80-an. Para ulama berbeda pendapat. Yang jelas beliau adalah ahli ilmu. Beliau adalah ahli ibadah. Maka Ibn Muti' ini berkata kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah, Inna Yazid yashrabul khamra wa yatrukus salata wa yata'adda hukm Allah. Bahwasanya Yazid, pemimpin ini, minum khamr dan meninggalkan salat dan melanggar aturan-aturan Al-Quran. Maka kata Muhammad al-Hanafiyah, ma ra'aitu minhu ma tadhkurun. Saya tidak pernah melihat apa yang telah engkau katakan. Saya tidak pernah melihat. Wa qad hadartuhu, dan saya berapa kali bertemu dengan Yazid. Wa aqamtu indahu, dan saya tinggal bersama dengan Yazid. Fara'aituhu muwadhiban 'ala shalah. Saya dapati Yazid ini senantiasa melaksanakan salat, mutaharriyan lil khair, dan senantiasa berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Dan Yazid ini pun bertanya kepada saya tentang hukum-hukum dan saya jawab. Dan saya dapati orang ini dekat dengan sunnah. Kata siapa? Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah. Maka kata Ibn Muti', fa inna dzalika minhu tasannu'an. Yang dilakukan oleh Yazid ini pura-pura. Ini antum bayangkan, obrolan seperti ini terkadang kita dapati pada masyarakat kita. Baik yang setelah ngaji ataupun setelah kumpul di mana, terkadang ada obrolan seperti ini. Maka kata Ibn Muti' ini pura-pura Yazid ada di depan engkau. Coba kalau bukan depan engkau, pasti dia melakukan apa yang tadi saya sebutkan. Apa kata Muhammad ibn Hanafiyah? Apa yang ditakutkan Yazid dari orang sepertiku? Siapa? Apa yang diharapkan Yazid dari orang sepertiku? Hatta yudhira ilayyal khusyu'. Sampai dia menampakkan kepada saya bahwasanya dia orang soleh. Apa faedahnya? Ini penguasa. Penguasa dari seperempat bumi. Bukan kecil, besar itu. Fa'atla'akum 'ala ma tadhkuruna min syurbil khamr. Kemudian ketika engkau ada, Yazid kemudian minum khamr, nenggak khamr dengan engkau, di hadapan engkau. Apabila dia melakukan hal tersebut, menunjukkan kalian itu adalah orang-orang yang jelek, peminum-peminum khamr. Wa in lam yakun atla'akum, apabila apa yang kalian katakan itu dusta, maka kalian telah menyatakan satu hal yang tidak boleh engkau katakan. Karena ini adalah suatu hal yang dusta. Maka mereka pun masih melakukan hal yang sama untuk menyatakan bahwasanya Yazid ini melakukan dosa-dosa besar. Tidak menjaga sholat. Sampai mereka, Ibn Muti ini meminta kepada Muhammad supaya menjadi pemimpin untuk pemberontakan mereka. Tidak, saya tidak akan melakukan. Kata Ibn Muti, kalau gitu kami jadikan pemimpin untuk kita. Kami jadikan pemimpin untuk kita di kota Madinah. Kata Muhammad, saya tidak mau. Engkau dulu berperang bersama dengan bapak engkau ketika ada perbedaan antara Muawiyah dengan Ali. Kau berperang dengan Muawiyah. Maka kata Muhammad, engkau datangkan orang seperti bapakku, niscaya akan saya berperang dengan orang tersebut ketika berperangnya di jalan Allah. Jadi kalau bapaknya bangun lagi kemudian mengajak berperang melawan Yazid, kata Muhammad, saya tidak mau dan tidak mungkin terjadi.
Sampai akhirnya merayu, meminta dan mengancam. Maka setelahnya Muhammad al-Hanafiyah meninggalkan kota Madinah menuju kota Mekah. Setelahnya pemimpin kota Madinah pada saat itu dibantai oleh Ibn Mut'ib dan sebagian dari kaum muslimin. Dan pada saat itu Yazid marah dengan kemarahan yang besar. Di bumi hanguskan kotanya Nabi pada saat itu. Karena apa? Karena apa? Pemberontakan. Karena apa? Karena diawali dengan memberikan dan mengabarkan tentang kesalahan-kesalahan yang bisa jadi kesalahan tersebut kalau bahasa sekarang apa? Hoak atau hok, nggak tahu saya ngucapinnya apa. Hok ya. Bisa jadi itu dusta. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad al-Hanafiyah. Kamu tahu, bisanya kamu tahu saya tidak. Berarti ente orang yang sama kalau itu benar. Dia langsung dibantah dan efeknya besar. Efeknya besar seperti yang dikatakan oleh Az-Zahid yang tadi kita katakan. Kejelekan akan bertambah kepada kaum muslimin, maka menjadikan kaum muslimin susah dengan apa yang menimpa diri mereka. Alhasil dari dalil yang pertama ini, bahwasanya taatnya kita kepada pemimpin itu dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengannya ketika kita taat kepada pemimpin, maka taatnya kita berarti menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.